Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rasulil huda wal rahmah wal insaniyah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, hadirin Bapak Ibu Jemaah Masjid Al-Ikhlas di Cimigas dan rekan-rekan yang senantiasa gabung pada kajian Kamis online pada Johor ini. Mudah-mudahan kita semua ada dalam kesehatan, kemanfaatan, dan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kajian Bada Johor Kamis online via aplikasi Zoom hari ini, insya Allah adalah kajian rutin, kajian fikih tematik bersama guru kita Ustadz Ibnu Rahman Al-Buguri SHI, beliau dari BWI Center Jakarta. Insya Allah pada kesempatan siang ini akan membahas tentang tema penyakit ain itu nyata. Untuk itu, silakan pada para jemaah yang ikut Zoom ini disimak dan dipastikan juga adab taklimnya. Untuk sementara kajian berlangsung, mohon di-mute audionya dan silakan juga siapkan pertanyaannya atau tambahan materi yang jemaah bisa disampaikan. Dan baik, bagaimana penyakit ain itu nyata dan seperti apa Rasulullah SAW untuk menanggulanginya dan bagaimana agar kita bisa mengetahui bahwa penyakit ain itu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita simak bersama guru kita Ustadz Ibnu Rahman Al-Buguri SHI dalam kajian siang ini. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sela-sela kesibukan kita, penat-penatnya kita terhadap urusan dunia, alhamdulillah kita masih bisa berkesempatan untuk hadir di majelis online ini yang mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita di tengah kondisi pandemi yang belum mereda untuk terus menggali apa-apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lewat tangan para ulama sampailah ilmu itu kepada kita. Yang mudah-mudahan dengan bekal ilmu itu meningkatkan kualitas amalan kita dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini saya pun juga turut mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah jaga kesehatan diri dan keluarga kita, dan juga kita doakan semoga yang sakit Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya insyaallah, dan bisa beraktivitas lagi. Kalau sudah badan sehat, mengerjakan apapun terasa enteng dan nyaman. Semoga kawan-kawan kita yang dalam keadaan sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang penyakit ya. Tidak ada di antara kita yang nggak pernah ngerasakan nggak sakit, pasti ngerasakan sakit. Ya, baik itu sakit yang keras maupun juga termasuk sakit yang ringan-ringan saja. Ya, baik itu sakit yang termasuk parah atau sakit yang biasa saja. Maka tidak ada satupun kita ya pada kesempatan Zoom kali ini ya yang merasakan nggak pernah sakit itu nggak pernah ada itu. Ya pasti setiap diri kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rasa sakit pada badan kita itu. Ya bicara tentang sakit, kadang sakit ini kenapa kok bisa muncul? Ya tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, kullu syai'. Ya segala sesuatu yang Allah ciptakan, kullu syai'in maziyah. Segala sesuatu itu punya maziyah, punya khasiat, punya manfaat, punya kegunaan. Termasuk badan kita nih.
Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia, ada di dalam tubuh kita organ-organ tubuh. Ada jantung, ya, ada ginjal, ada paru-paru, ada usus, ada ampela. Ampela. Ampela sih di tukang bubur ayam tuh ada. Ya. Tapi kita punya ampela kan Ustaz? Ya, di badan kita ada limpe, juga kata orang Betawi itu. Ada limpe, ada ginjal, ada jantung, semuanya itu punya maziyah. Semuanya punya khasiat. Tapi tatkala khasiat itu kemudian berkurang atau khasiat itu kemudian rusak, barulah di situ timbul yang namanya sakit. Ya. Nah, ini kalau bicara perkara sakit, kita tahu bahwa ada sakit yang menyerang tubuh kita, ada juga sakit yang menyerang jiwa kita. Nah, di antara dua penyakit yang menyerang tubuh dan jiwa kita itu, ada juga yang disebut dengan penyakit ain. Nah, sebagaimana tadi disebutkan oleh pembawa acara kita, ya, bahwa insya Allah hari ini kita akan bicara tentang penyakit ain itu nyata. Siapa yang katakan itu? Langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di judul ini diangkat dari satu hadis Nabi. Beliau dalam satu kesempatan pernah menyampaikan, fa innal aina haqqun. Sesungguhnya penyakit ain itu adalah nyata, benar, ya, faktanya memang ada tengah-tengah kehidupan manusia. Nah, sekarang bagaimana para ulama yang menyebutkan penyakit ain itu, dari mana sumbernya, ya, kemudian sebabnya apa, gitu ya. Kadangkala kita nih yang awam menyangka bahwa penyakit ain itu seperti gangguan jin, seperti gangguan sihir, padahal tidak demikian. Jadi penyakit ain itu tidak ada hubungannya dengan gangguan jin, apalagi termasuk sihir. Ya, ini murni karena apa? Insya Allah beberapa menit ke depan kita akan melihat bagaimana pandangan para ulama terkait dengan masalah ain ini. Ya, karenanya kita lihat, ya, para ulama bicara tentang ain. Ya, ain ini muncul sebagai bentuk, ya, penyakit yang menyerang tidak hanya kepada sesuatu yang hidup saja. Ya, Ibnul Qayyim di dalam kitab Tibbun Nabawi menjelaskan bahwa yang namanya ain itu ternyata tidak hanya menyerang sesuatu yang hidup, manusia misalnya, tapi juga kadangkala menyerang binatang, menyerang tumbuhan, menyerang rumah kita, menyerang handphone kita, menyerang mobil kita. Jadi ternyata benda mati saja itu bisa terkena ain. Ya, misalnya apa? Mobil tiba-tiba rusak. Ya. Rumah tiba-tiba ada saja sesuatu yang membuat penghuninya mendapatkan mudarat dengan adanya rumah itu. Handphone tiba-tiba nggak bisa dipakai, misalnya begitu. Nasi yang baru kita masak, kita angkat, padahal masih baru-baru matang, kita rasakan, ya, udah lendar, udah genyeh, gitu kan. Ya, udah basi, gitu. Padahal baru saja kita tahu bahwa nasi itu kita yang masak, kita yang angkat, siang kemudian kembali, nasinya nggak bisa dimakan. Ya, ini banyak sekali contoh-contoh ada yang namanya ain itu ternyata menyerang tidak hanya sesuatu yang hidup, tapi ternyata benda mati pun, kata Ibnul Qayyim, hanya menukil saja apa yang menjadi pandangan beliau terkait dengan penyakit ain ini, itu bisa menyerang benda-benda mati yang ada di tengah-tengah kehidupan seseorang. Nah, ulama menyatakan bahwa munculnya penyakit ain itu kebanyakan karena sifat hasad manusia. Jadi kalau bicara tentang hasad, ya, hasad itu satu sifat yang menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Ya, ada dua jenisnya nih. Ada orang yang hasad kepada orang lain, dia punya nikmat, nikmatnya diharapkan itu hilang, pindah nikmat itu kepada dirinya. Ya, ada juga orang yang menginginkan nikmat orang lain itu hilang, walaupun dia nggak butuh nikmat itu. Yang penting apa? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu gayanya orang hasad itu. Ya, dan orang yang punya sifat hasad itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti di dalam satu riwayat ini. Ya, apa kata Nabi? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wal hasad. Jauhi oleh kalian sifat hasad itu. Ya. Fa innal hasada ya'kulul hasanat
Karena sesungguhnya orang yang kena sifat hasad itu, ya'kulul hasanat, itu bisa memakan seluruh kebaikan. Ya, orang yang punya sifat hasad di dalam hatinya itu. Ya, jadi bahkan Nabi mengumpamakan dengan apa? Kama ta'kulun naru al-hataba. Sebagaimana seperti api yang memakan habis kayu bakar. Kayu begitu keras begitu, tiba-tiba dilalap oleh api, dilumat dia jadi debu, jadi arang, habis. Nah, seperti itulah sifat hasad ketika ada di dalam hati manusia, ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hataba. Dia memakan seluruh kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Ya. Nah, bagaimana pandangan ulama tentang hasad? Ya, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan apa? Kullun nas astati'u an urdiyahu illa hasida ni'mah. Beliau mengatakan setiap orang bisa aku buat senang dia. Seperti antum misalnya berjumpa sama kawan satu kantor, satu komplek, ya, karib kerabat, tetangga, saudare, ya. Kita pengen membuat mereka senang dan kita mampu melakukan itu. Tapi kata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan semua orang bisa aku buat senang kecuali orang yang hasad itu. Ya, kalau udah bicara orang yang hasad itu, fa innahu la yurdiyahu illa zawaluha. Karena dari awal orang yang hasad itu menginginkan nikmat yang ada pada diri kita hilang. Jadi orang hasad itu susah udah. Ya, susah kalau lihat orang senang, senang kalau lihat orang susah. Kemudian apa kata ulama Ibnu Sirin? Ibnu Sirin ini ulama ahli mimpi, ya. Jadi orang mentakwil mimpi itu ada dalam Islam itu. Tapi takwil mimpi dalam Islam tidak ada rumusnya. Nggak ada rumusnya. Ya Ustadz, ya Kiai, kalau saya mimpi digigit buaya, apa artinya? Oh, nggak ada artinya. Ya, itu semata-mata takwil mimpi itu Allah berikan karunia kepada setiap kita, ya, bisa mentakwil mimpi. Nggak ada rumusnya. Ya, dan tidak semua orang memang, ya, Allah berikan karunia bisa mentakwil mimpi. Nah, salah satunya siapa? Ibnu Sirin. Beliau mengatakan apa? Ma hasatu ahadan ala syai' min amri dunya. Ya, aku enggak pernah hasad kepada seorang pun dalam masalah dunia. Li'annahu in kana min ahli jannah, lebih-lebih itu orang dia punya dunia, tapi itu orang adalah termasuk penduduk surga. Misalnya apa? Orang kaya ahlu as-sadaqah, ya. Orang kaya min ahli sadaqah, dia termasuk orang biasa bersedekah. Saya bagaimana bisa ngiri? Fa kaifa ahsaduhu 'ala dunya wa hiya haqiratun fil jannah? Bagaimana saya bisa ngiri sama kehidupan dunia seseorang, dia saleh, dia alim, dia ahli sedekah, yang dengan kehidupan dunianya menghantarkan ke dalam surga. Maksudnya bagaimana? Ibnu Sirin mengatakan, aku tidak menginginkan dunia dia hilang, yang karena dunia itu menghantarkan kepada surga, justru aku meminta kepada Allah, berikan nikmat yang sama, agar aku bisa berbuat sebagaimana ciri penghuni surga itu. Wa in kana min ahlin nar, tapi kalau orang itu ahli neraka, ahli maksiat, dia banyak duit dari bermaksiat, dia mendapatkan kehidupan dunia yang begitu gemerlap luar biasa, tapi ini orang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnu Sirin? Fa kaifa ahsaduhu ala amri dunya wa huwa yasiru ilan nar. Bagaimana saya mau hasad sama kehidupan si ahli maksiat ini, padahal kehidupan dunia dia menghantarkan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi luar biasa nih. Dan apa yang Ibnu Sirin katakan, bahwa hasad itu sesungguhnya apa? Ya, sesuatu yang kita lihat itu zahir. Dan yang kita lihat, yang zahir tadi adalah sesuatu yang menakjubkan dalam pandangan mata kita. Siapa sih yang nggak senang lihat rumah baru? Tapi rumah baru itu yang diamin bukan kita. Ya, siapa sih yang nggak senang tiba-tiba orang jabatannya naik, gajinya naik, kita senang. Tapi kenapa jabatan itu harus lari kepada kawan antum, bukan ke antum sendiri? Atau kira-kira begitu tuh. Sifat hasad itu biasanya muncul dari sesuatu yang zahir dan ini bersifat keduniaan. Ya.
Lalu bagaimana riwayat tentang adanya penyakit ain ini? Beberapa riwayat saya angkat ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi ma yujibu." Ya, idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi ma yujibu. Ya, kalau ada salah seorang di antaramu melihat sesuatu, ada pada diri saudaranya, ada pada dirinya, atau ada pada hartanya, ma yu'jibuh, sesuatu yang menakjubkan pandanganmu itu. Ya, misalnya kita melihat tadi tuh rumah besar punya saudara kita. Ya, duitnya banyak, bandek banyak, ya, mobilnya juga bererot, ya, di garasi kita melihat sesuatu yang menakjubkan itu. Atau mungkin sesuatu yang ada pada diri saudara kita, ya. Mukanya tampan, kalau ada wanita mungkin wanita ya punya mukanya ya cikem kayak gunduk zaman dulu. Kalau cikem tuh gunduk nggak pernah bopak. Ya zaman kecil dulu inget ya, Sat ya. Jadi kalau ada orang main gunduk kalau mulus gak ada bopaknya namanya cikem tuh. Ya, ada cewek cikem mukanya. Wah, masya Allah. Ma yu'jibuh, ya sesuatu yang menakjubkan pandangan kita. Kata Nabi apa? Falyubarrikhu. Ya, maka doakan keberkahan, mohon kepada Allah agar kebaikan itu turun kepadanya. Ya. Fa innal aina haqqun, karena sesungguhnya serangan penyakit ain itu nyata, benar adanya, ada di hadapan kita sekalian. Itu kunci itu, ya. Kenapa kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan ada pada saudara kita kudu mendoakan keberkahan? Karena bahaya pandangan mengagumkan kita itu bisa berakibat kita kemudian hasad, yang dengan hasad itu ya muncullah pandangan-pandangan yang beracun, pandangan-pandangan jahat, akibat hasad yang menginginkan nikmat orang itu hilang, pada akhirnya apa? Saudara kita bisa kena penyakit ain. Siapa orang yang kita pandang itu? Ya, makanya orang Betawi dulu tuh, ya, kadang-kala dia punya anak, suka ada yang muji-muji, dimarahin sama emaknya. Jangan muji-muji anak gue mulu loh, ntar anak gue sakit, ya. Itu ternyata bukan khurafat, ya. Apa yang disampaikan orang tua kita dulu, mereka ngaji, beneran ngaji sama kiai. Ya, ternyata pandangan menakjubkan kita kepada seseorang, contoh, ya tiba-tiba tuh anak sakit, nggak nafsu makan, badannya kurus kering, padahal umurnya sudah cukup besar, ya. Padahal yang seumuran dengan dia udah bisa ngomong, dia belum ngomong-ngomong. Padahal teman yang sebaya dengan dia sudah bisa jalan, dia nggak bisa jalan. Ya, tuh kadang-kala apa? Emaknya kadang suka muji-muji anaknya di depan orang lain. Ya, sesuatu yang ada pada diri si anak ini dipuji-puji sedemikian rupa, dikagumi sedemikian rupa, kita lupa ngedoain anak kita biar dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian hadis yang berikutnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'idzu billah fa innal aina haqqun. Berlindunglah kalian kepada Allah dari serangan penyakit ain. Fa innal aina haqqun, karena sesungguhnya ain itu hak, itu benar, itu nyata adanya. Ini hadis yang kedua. Kemudian riwayat yang berikutnya dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-ainu haqqun. Kata Nabi, ain, pandangan mata yang jahat itu benar-benar ada. Ya. Walau kana syai'un sabaqa al-qadara sabaqathu al-ainu. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ya, maka yang bisa mendahului takdir itu tidak ada kecuali ain itu yang lebih dulu datang. Ya, maksudnya bagaimana? Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ain itulah yang bisa mendahului takdir. Bagaimana maksudnya? Ya, apa sih yang dimaksudkan dalam hadis ini? Di dalam kitab Syarah Sahih Imam Muslim Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan apa? Segala sesuatu terjadi itu karena qadarullah, karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan pernah terjadi kecuali telah sesuai dengan apa yang Allah takdirkan.
dan juga didahului oleh ilmu Allah Azza wa Jalla. Nah, maksudnya bagaimana? Allah lewat ilmunya disampaikan lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diberikan pelajaran tentang sesuatu yang bisa mengakibatkan sesuatu. Kalau kamu melakukan hadza, maka dampaknya hakadza. Kalau kamu melakukan tindakan ini, maka muncul begini-begini. Kita sudah diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya begitu. Ya, ketika kita melakukan sesuatu yang sudah wanti-wanti Nabi sudah memperingatkan kepada kita, yang nanti akan kita mau dampaknya itu ya ada ain dirasakan oleh saudara kita itu. Ya, tapi sekalipun memang yang namanya bahaya ain itu ya tidak menginginkan kita mendapatkan bahaya itu. Lagi-lagi kalau memang kena itu orang ataupun tidak kena, ataupun sesuatu yang baik ataupun yang buruk ya menimpa seseorang, itu tidak akan menimpa kecuali ya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimaksudkan dengan kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain itulah yang bisa mendahului takdir. Maksudnya bagaimana? Ya, ada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat lisan beliau ilmu Allah itu sampai kepada kita. Ya, kita nggak boleh melakukan ini yang bisa berakibat itu. Apa contohnya? Ada orang yang melihat sesuatu yang mengagumkan dalam pandangan matanya, Nabi sampaikan fal yubarrikhu, doakan keberkahan. Kalau nggak didoakan keberkahan, ya hati-hati, fa innal aina hakun, karena sesungguhnya serangan mata yang jahat itu bisa berakibat apa? Ya, ada saudara kita kena penyakit dan itu adalah kata Nabi nyata benar adanya. Ya. Nah, ada riwayat yang menyebutkan bahwasannya Rasulullah pernah menemukan seorang anak wanita di rumah salah satu istri beliau, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Diceritakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan fi wajhiha sab'a. Ya. Bahwasannya Rasulullah pernah melihat seorang anak wanita di rumah Ummu Salamah, pada wajahnya ada kehitam-hitaman. Kalau bahasa kita itu yang dimaksudkan kehitam-hitaman itu adalah aura wajah anak ini redup. Ya, kita tahu di antara anggota tubuh yang Allah ciptakan atas kita, itu nikmat yang paling besar adalah wajah. Kenapa? Karena wajah manusia itu unik. Ya, kalau lagi marah mukanya lain. Kalau lagi sedih, lain lagi. Kalau lagi senang, beda lagi. Itulah wajah manusia. Kalau orang lihat wajah manusia, 1000 cerita. Misalnya ada orang datang pagi-pagi, mukanya suwe. Mukanya suwe. Ya, mukanya suwe, ya. Dia manyun baik, gitu kan. Nah, kita akan tahu ini orang ini kayaknya pagi-pagi udah ribut sama bininya nih. Tahu dia. Tiba-tiba datang teman, nanti kita makan siang, gue yang traktir. Wah, seneng mukanya. Kenapa? Dapat proyeknya. Proyeknya tembus, Masya Allah. Dari mana proyek tembus? Dapat warisan tuh. Ya, rumah 2 miliar bagi-bagi. Iya nggak? Kelihatan mukanya. Ya, ada yang tiba-tiba datang, ya mukanya merah, matanya merah. Allah karim. Marah bukan, kepedesan. Ya, karena makan sambal geledek. Ya. Sekali makan, jangankan sepiring tuh sambal, sesendok aja sambal dimakan, kayak di sambal petir di siang hari katanya. Ya, saking pedesnya gitu kan. Jadi wajah manusia ini 1000 cerita nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau binatang, antum keragunan lihat di kandang macan, ada macan, mukanya begitu aja. Kita nggak bisa bedain tuh macan lagi seneng, lagi sedih gitu kan. Apalagi bete, apalagi baper begitu, kita kagak tahu. Tapi manusia lagi baper beda, lagi bete beda, ya, ini kelihatan, gitu kan. Nah, Rasulullah melihat wajah si anak wanita ini ada tampak auranya redup, akibat apa? Akibat kena serangan ain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istarqu laha. Ya, beliau kemudian perintahkan ya ruqyah itu anak itu. Fa inna biha nadhrah, karena sesungguhnya dia kena yang namanya penyakit ain. Ya. Bang Arif mohon diberikan dulu audionya biar bisa lancar sampainya. Terima kasih. Ya. Nah, kemudian ulama menyebutkan di dalam kaulnya mengatakan apa? Ain itu berasal dari mana sih?
Ya, asal katanya apa kok disebut dengan ain itu? Ma'khudhatun min ana ya'inu. Jadi asal kata ain itu berasal daripada kata ana ya'inu. Ana itu fi'il madhi, ya'inu fi'il mudhari'. Ya ana ya'inu. Ya. Maknanya apa? Idza asabahu bi'ainih. Ya, terkena sesuatu hal dari pandangan mata itu. Wa asluha, asalnya seperti apa? Min i'jabil a'ini bi syai'. Awalnya ada orang yang memandang sesuatu yang dilihat itu menakjubkan pandangan si yang memandang ini. Ya. Tsumma tattabi'uh, kemudian pandangannya diikuti. Kaifiyah nafsihi al-khabithah, diiringi dengan pikiran-pikiran yang negatif tuh. Ya, bagaimana supaya nikmat yang ada pada orang lain itu bisa hilang. Wah, pokoknya jelek aja pikirannya. Tsumma tasta'inu ala tanfidhi samuha binadhariha ilal ma'in. Ya, kemudian dia menjadikan pandangannya ya menjadi media agar racunnya sampai kepada orang yang dipandang itu. Orang yang hasad melihat nikmat ada pada diri saudaranya, sebisa mungkin keburukannya itu diharapkan tertimpa kepada orang yang punya nikmat. Kenapa? Karena hasad itu sedari awal menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Ya, jadi awalnya sesuatu yang menakjubkan dulu. Ya enggak? Ya, sehingga ulama sampaikan lagi dalam kaulnya fakullu ainin hasidun. Setiap orang yang menyebabkan ain pada orang lain itu mereka biasanya punya sifat hasad. Jadi awalnya kita misalnya hasad. Ya, kita iri hati, iri dengki terhadap saudara kita, terhadap apa? Fi ni'matillah, ya, dalam urusan nikmat Allah itu. Ya, dan itu bisa mengakibatkan orang terkena ain. Gara-gara sifat hasad orang yang memandang sesuatu tadi. Walaysa kullu hasidin ainan, akan tetapi tidak semua orang yang hasad bisa menimbulkan ain. Kok bisa begitu? Iya, ketika orang itu punya penangkalnya, dia tidak kena penyakit ain. Ya, nanti bagaimana caranya nih menangkal apa namanya? Menangkal orang supaya tidak kena serangan ain itu. Ya. Jadi awalnya ain itu muncul dari pandangan yang mengagumkan itu. Sehingga apa? Pandangan kagummu bisa sebabkan orang terkena penyakit ain. Ya, ini pernah terjadi seorang anak ceritakan keadaan ayahnya yang bernama Sahal ibn Hunayf. Ya, perawi hadis ini mengatakan apa? Ightasala abi Sahal ibn Hunayf bil kharrar. Ayahku yang namanya Sahal bin Hunayf mandi di daerah di tempat yang namanya Al-Kharrar. Fanaza'a jubbah kanat 'alaih. Ya, biasa kalau orang mandi itu bagaimana? Dia lepas bajunya. Dia lepas jubahnya. Jadi Sahal melepaskan bajunya, yang bajunya itu beliau pakai pada waktu itu. Wa Amir ibn Rabi'ah yanzur. Sementara ada sahabatnya yang namanya Amir bin Rabi'ah melihat bagaimana Sahal membuka bajunya, membuka jubahnya mau mandi. Yang terlihat apa? Wa kana Sahlun rajulan abyad hasanal jild. Ternyata Sahal bin Hunayf adalah seorang laki-laki yang kulitnya putih, mulus kulitnya. Ya, ngelihat pemandangan begitu kan jarang-jarang tuh orang Arab ya kulitnya putih mulus ngalahin perempuan kulitnya. Sehingga Amir mengatakan apa? Ma ra'aitukal yaum. Sungguh tidak ada sesuatu yang bisa aku lihat kecuali hari ini saja. Ya, karena melihat apa? Melihat kulit Sahal bin Hunayf sudah putih mulus. Kalau kita ngelihat teman kayak begitu laki-laki, apa ucapan kita? Bang, mulus banget kulit lu, Bang. Putih banget kulit lu. Kalah cewek-cewek di sini sama kulit lu, Bang. Ya, kalau ada laler nempel di kulit lu, meleset langsung. Kenapa? Saking mulusnya kulit lu, Bang. Gitu kira-kira ya. Apa yang terjadi? Fawuika Sahlun makana. Tiba-tiba Sahal bin Hunayf pingsan di tempat tuh. Habis dipuji, pingsan di tempat. Ya, fastadda wa'kuh, dan dia kemudian hari-hari berikutnya mengalami sakit yang tambah parah, tambah parah, tambah parah. Ya, Rasulullah yang biasa ditemani oleh Sahal bin Hunayf beberapa hari tak jumpa dengan Sahal bin Hunayf. Akhirnya cari kabar, bahwasannya dikabarkan bahwa beliau sakit, sehingga Rasulullah langsung menjenguk Sahal bin Hunayf yang dalam keadaan sakit, kemudian ditanya, kenapa bisa begitu?
Sahal kemudian mengatakan, billadzi kana min sya'ni Amir ibn Rabi'ah. Ya Rasulullah, ini nih gara-gara perbuatannya Amir bin Rabi'ah. Diceritakan beliau mengatakan ini misalnya begitu. Sehingga Rasulullah sampaikan apa? Ala ma yaqtul ahadukum ya akhah, ya. Mengapa ada orang yang menyakiti saudaranya itu? Ala ma yaqtul ahadukum akhah ala barakta. Kenapa sih ada orang yang menyakiti saudaranya? Harusnya dia malah doakan keberkahan dong, doakan kebaikan. Innal aina haqqun, karena sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya, benar itu ada terjadi. Ya, nah ini bayangkan ini. Ujian Amir bin Rabi'ah ya tidak disertai adanya hasad. Cuma muji doang. Ya, tiba-tiba Sahal bin Hunayf ngalamin apa? Khasiat yang ada pada tubuhnya itu kemudian melemah, dia pingsan. Padahal Amir bin Rabi'ah ya nggak ada sifat hasad pada Sahal bin Hunayf, hanya muji saja, pingsan di tempat, sakit parah. Makanya beberapa orang sahabat termasuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya beliau paling kagak seneng kalau ada orang muji-muji beliau. Kenapa? Tahu kuncinya, tahu ilmunya. Ya ketika ada orang memujinya berarti ada sesuatu yang mengagumkan ada pada diri Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang beliau khawatir ya ada kena ain tadi. Ya, sehingga Rasulullah perintahkan kepada Amir bin Rabi'ah untuk apa? Untuk berwudu, yang wudunya itu kemudian ditampung di satu wadah untuk dipakai mandinya Sahal bin Hunayf. Ya, laisa bihi ba'sun. Kemudian ya Sahal bin Hunayf Allah ya takdirkan sembuh dari penyakitnya. Ya, ini penting juga nih. Makanya hati-hati tuh, bini sakit-sakitan. Ingat tuh, suami suka muji-muji bini apa enggak? Kadang-kala kita muji-muji bini, kita melihat pandangan yang mengagumkan dari diri istri kita. Mungkin bini kita cakep banget, saking kecakapan kelewatan itu cakepnya. Sampai tumpe-tumpeh cakepnya katanya. Ya, kita puji-puji bini kita, besoknya sakit. Ya. Kita puji-puji anak kita di hadapan tetangga. Jangan lupa, nggak semua tetangga demen ucapan kita. Kadang kalau kita pulang dia ngomong, ya air laut siapa yang ngasinin sih? Anak-anak dia. Ya, pantas aja tuh anak dia, dibagus-bagusin anak dia. Ya, nah ini kadang-kala muncul hasad. Nah di masa Rasulullah, ada seorang anak yang lahir, ya kemudian dagunya cakepnya luar biasa. Jadi udah lahir, kemudian dia masuk jadi di masa anak-anak lah, sudah bisa keluar rumah gitu. Itu dagu si anak ini ya cantiknya luar biasa, tuh dagu nggak dimiliki sama anak-anak tetangganya. Ya diperintahkan kepada orang tua si anak agar menutupi dagu yang bagus itu. Kenapa? Nanti kalau tetangga lihat jadi hasad. Kalau sudah bicara hasad, kasihan ini anak, tiba-tiba kurus kering, sakitnya lama, yang nggak mau makan, nafsu makannya hilang, demam tinggi, lain-lain dan sebagainya. Ini contoh ya bahwasannya pandangan kagummu bisa menyebabkan orang itu terkena ain. Dan bahkan ada wanita yang kena pandangannya sendiri. Ya, ada seorang istri dandan di depan kaca. Wah, dandan dia pakai gincu, ya kan? Pakai apa namanya? Eyeshadow. Ya, kalau kurang putih juga pakai bedak, pakai dempul dia pakai. Ya. Ketika dia dandan, Masya Allah, dia muncul ujubnya itu. Dia berbangga-bangga dengan sesuatu yang mengagumkan ada pada dirinya. Ya, dia mengatakan apa? Enggak salah laki gue kawin sama gue paling cakep di kampung nih, gue doang yang cakep. Tiba-tiba besoknya, bukan hamil, sakit karena ain pandangannya sendiri. Ya, hati-hati sekali. Fa innal aina haqqun, sesungguhnya kata Nabi, yang namanya penyakit ain itu ya benar adanya, ya faktanya memang terjadi di hadapan kita sekalian. Ya, karenanya Rasulullah mengajarkan adabnya bagaimana. Antum barangkali punya guru yang antum kagumi keilmuannya. Jangan cuma bisa muji dia, tapi doakan keberkahan atas guru-guru kita. Tuan guru, ya, Masya Allah, la quwata illa billah. Antum punya ilmu yang jarang sekali dimiliki sama orang. Ya, antum, ana doakan pada Allah semoga ilmu antum membawa keberkahan untuk kita semua, buat antum dan keluarga dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
Makanya sunnah juga kalau kita berpisah, ya bahkan ketemu kita sampaikan apa? Barakallahu fikum, barakallahu fiik. Ya untuk apa? Ya pandangan yang mengagumkan kita terhadap orang lain itu jangan sampai orang terkena ya ain itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana agar pandangan yang mengagumkan yang kita pandang itu tidak bisa menimbulkan ain bagi orang lain? Kan nggak enak ya, kesian ya kalau saudara kita kena ain gara-gara pandangan jahat mata kita. Ya pertama adalah jauhkan sifat hasad dulu. Karena tadi ulama sampaikan apa munculnya ain biasanya dari orang yang punya sifat hasad. Ya, bagaimana menjauhkan sifat hasad? Hasad ini yang Ibnu Sirin sampaikan kalau setelah beliau mengatakan hal yang sifatnya zahir. Ya. Min amri dunia, ya sesuatu yang dalam pandangan mata kita zahir dan berbau keduniaan, gitu ya. Jadi bagaimana kalau kita mengukur nikmat jangan kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kita akan meremehkan nikmat Allah. Karenanya untuk menjauhkan sifat hasad bagaimana? Nabi katakan apa? Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat orang yang ada di bawah kalian, jangan lihat orang yang ada di atas kalian. Dalam hal apa? Fi ni'matillah, dalam urusan nikmat Allah itu. Antum yang sudah kerja, nggak punya jabatan, jangan lihat orang yang punya jabatan. Pegel kepala antum. Kenapa? Ya kalau nenggak melulu coba lihat. Ya, kalau antum lihat bicara masalah nikmat, lihatnya ke atas, satu pegel lehernya, kedua nanti hatinya rusak, busuk hati kita, ada sifat hasad itu. Ya. Jangan lihat yang punya jabatan, lihat orang yang kehilangan pekerjaan dalam kondisi pandemi begini. Ya. Ada orang yang sudah bekerja tiba-tiba dirumahkan, gajinya tinggal separuh. Jangan lihat temennya yang gajinya masih utuh, lihat orang yang nggak kerja, boro-boro dia punya gaji. Iya nggak? Nah, itu namanya kita ngikutin apa yang Nabi suruh tuh. Ya, lihat orang yang ada di bawah kalian, jangan lihat orang yang ada di atas kalian dalam hal apa? Fi ni'matillah, dalam hal nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang punya motor, jangan lihat yang punya mobil, lihat yang punya sepeda. Bersyukur dia punya motor, tetangganya baru punya sepeda. Yang punya sepeda, jangan lihat orang yang punya motor, lihat tetangganya kemana-mana jalan kaki terus. Ya, yang jalan kaki jangan lihat orang yang punya sepeda, lihat tetangganya yang hari-hari selalu di kamarnya. Kenapa? Lumpuh kakinya, nggak bisa kemana-mana. Yang lumpuh jangan lihat orang yang jalan, tapi lihat tetangga kanan kiri. Banyak yang wafat, banyak yang meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita bersyukur kepada Allah, hilang sifat hasadnya itu. Ya, karena kita lihat adalah sesuatu ya hal menyangkut masalah nikmat Allah, kita melihat ke bawah, jangan lihat ke atas, jauhkan sifat hasad itu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah karuniakan kepada sebagian lebih banyak ya daripada bagian kamu tuh. Ya, jadi jangan sampai kita iri hati dengan nikmat yang Allah lebihkan kepada ya saudara kita, kepada orang lain ya. Karena kalau kita sudah mulai membanding-bandingkan nikmat kita melalui nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain, kita bisa meremehkan nikmat Allah itu. Bahaya yang muncul adalah sifat hasad. Yang kedua, doakan keberkahan. Ini juga sunnah. Ya, lihat kawan lulus kuliah, doakan. Barakallahu fiik. Lihat ada kawan lama kejomblo, akhirnya nikah juga. Ya, jangan ngiri juga, sama-sama jomblo, jangan nikung-nikung gitu ya. Sesama jomblo, jangan saling mendahului kayak biskota zaman dulu. Iya nggak? Lihat sama-sama jomblo, si jomblo yang satu kawannya jadi dia nikah. Nikah sama siapa? Nikah sama mantannya. Wah gitu. Ya. Tadinya si baper, biarin aja dah, doain keberkahan itu. Barakallahu fikuma, barakallahu lakuma. Ya, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Masya Allah. Ya, jadi orang itu nggak kena pandangan ya ain yang bisa menyebabkan dia sakit. Ya nggak? Ya menyebabkan dia sakit. Ada orang yang kadang sakit hati. Wah, akhirnya jadi juga kawin sama sahabat gua tuh. Ya, gue sumpahin lo, nikah-nikah nggak apa-apa, nggak punya keturunan lo sampai lo mati, pandul lo. Oh, naudzubillah. Kita ngomong begitu aja, hasad, yakulul hasanat, memakan seluruh kebaikan-kebaikan kita. Habis sudah. Ditambah pandangan mata kita jahat, pengennya keburukan lo tertimpa sama kawan kita.
Ya akhirnya dia sakit. Dosa kita nambah lagi. Teman kita, sahabat kita sakit dia, sianan. Ya makanya doakan keberkahan, insya Allah ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya apa? Ya, perbanyak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Kalau antum punya layar handphone, layar PC, layar laptop, ada tulisan ini, walaupun barangkali dengar apa yang saya ucapkan, tapi antum bisa lihat di layar ini, dan demi Allah, sayup-sayup saya mendengar hati antum lagi berzikir mengucapkan apa? Masya Allah la quwata illa billah. Jujur aja. Kenapa? Karena ada tulisannya di depan mata antum tuh. Jadi ngaji kita nggak ngaji kuping, supaya antum juga ikutan zikir. Dan ini dia siasati oleh orang-orang Arab. Ketika mereka membeli mobil baru, ya mereka kemudian pasang stiker, ya stiker kaligrafi yang bunyinya apa? Masya Allah la quwata illa billah. Awalnya tuh depan mobil kelewatan lewat depan tetangganya, tetangga mau hasad, lihat bagian kaca belakangnya ada tulisan la apa Masya Allah la quwata illa billah. Ya, akhirnya nggak jadi dia hasad itu. Kenapa? Anteng, adem hatinya. Kenapa? Hatinya lagi zikir mengucapkan itu. Ya, nah ini juga boleh tuh. Masya Allah la quwata illa billah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kita sekarang yang menjadi calon korbannya. Kita nggak pengen kena serangan ain. Gimana caranya? Pertama, kata Nabi, ista'idzu billah. Berlindunglah kalian kepada Allah daripada serangan ain. Fa innal aina haqqun, sesungguhnya penyakit ain itu nyata, benar adanya. Dan ini dalam riwayat diceritakan bagaimana Rasulullah punya cucu diantaranya Hasan Husain. Ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau kemudian mengatakan, ya, u'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap godaan asyaitan, dari setiap binatang yang berbisa, dan dari setiap mata yang jahat untuk kalian berdua, kata Nabi. Ya, jadi Rasulullah berdoa pada Allah mohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, ya, agar terlindung daripada min kulli ainin lammah, dari setiap mata-mata yang jahat itu. Ya, ini kita diajarkan doa-doa yang maghfurat, ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nabi ngajarin tuh. Ya, banyak-banyak mohon doa. Ini penangkalnya, salah satu penangkalnya kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tumbuhkan sifat tawadu. Ya. Tawadu itu bukan tahu warna duit, bukan. Mana yang merah, mana yang biru, bukan. Ini bendahara masjid yang tahu warna duit. Mana biru, mana merah, katanya begitu. Jadi nama tawadu itu rendahkan hati kita di hadapan orang lain. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan apa? Arfa'un nas qadran man la yuri qadruh wa akbarun nas fadlan man la yuri fadluh. Orang yang punya kedudukan tinggi adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukan dia di hadapan orang. Kalau nggak ada yang kita banggain atas kedudukan kita, orang nggak jadi hasad sama kita. Bener, Bang. Ya, kita merasa mulia tapi tidak menunjukkan kemuliaan kita di hadapan orang. Insya Allah orang nggak hasad sama kita. Kenapa? Nggak ada yang diiriin dari kita. Semua orang kita muliain. Ya, makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya di hadapan orang lain. Ya, karenanya Rasulullah dalam satu hadis beliau sampaikan apa? Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Ya, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, ya, agar kalian punya sifat tawadhu sehingga tidak ada di antaramu saling membangga-banggakan sesuatu di hadapan yang lainnya. Jadi ternyata hasad itu muncul dari songongnya kita, Bang. Ya, terhadap jabatan, kedudukan, kemuliaan. Akhirnya orang iri pengen mendapatkan itu. Ya, kalau kita melihat misalnya ulama tiba-tiba disambut sedemikian luar biasa, ya, kita ngiri boleh nggak begitu? Boleh. Ya, ngiri sama orang alim boleh. Ngiri pengen kayak begitu, tapi tidak bermaksud untuk menghilangkan nikmat itu. Kata Nabi apa?
la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada hasad, yang boleh ada dua saja. Hasad tuh nggak boleh ada, kata Nabi. La hasada. Tidak ada hasad illa fitnatain, kecuali dua hasad yang boleh. Hasad kepada orang yang Allah karuniakan harta, dia bersedekah di jalan Allah, kita pengen kayak dia juga. Hasad boleh. Ya supaya dapat nikmat yang sama, tapi bukan bermaksud menghilangkan nikmat dia, tidak. Sama orang alim, ahlul Quran, ya, bacaannya Masya Allah menyentuh hati kita, ya, bacaannya fasih, tartil pula, gitu kan, yang kita ngiri sama dia, dia pandai baca Quran, dia mengajarkan kepada orang lain, boleh, ya, boleh, Masya Allah, ya. Jadi ini kaitannya dengan dunia, ya, jangan kita membanggakan sesuatu di hadapan orang banyak, nanti muncul hasadnya. Makanya suruh apa? Tawadu, ya, tawadu itu rendahkan hati kita di hadapan orang lain, ya. Nah, ternyata penyakit ain ini bisa timbul dari pandangan mata seseorang yang tadi ulama sampaikan, ya, min ijabil aini bisyai, awalnya dari pandangan orang yang memandang sesuatu yang mengagumkan dalam pandangan matanya. Maka antum sama-sama manusia sama saya, dulu kita jadi makhluk sosial, sekarang jadi makhluk media sosial sekarang. Ya, tidak ada satupun kehidupan kita yang kita miliki yang tidak ada orang yang kita tidak masukin. Selalu kita pengen orang tuh masuk dalam kehidupan kita. Lewat apa? Lewat media sosial tadi. Jadi wajarlah kalau sekarang manusia itu makhluk media sosial. Ya, bukan makhluk sosial lagi, udah jadi media sosial. Orang itu merangsek pada kehidupan kita. Kadang kita suka apa? Pamer-pamer kenikmatan di medsos. Ah, ini berhenti dah, ya kan? Orang lagi pada butuh duit, orang lagi pada butuh kerjaan, ya ya. Orang lagi pada butuh duit, ente majang foto di medsos, unboxing amplop gajian. Wah, elah, bikin vlog, ya, unboxing amplop gaji pertama. Wah, dibuka. Ini amplopnya bang, kita buka bang ya. Ternyata amplop ini ada lemnya bang. Ya, dibuka, ya, setelah dihitung duitnya, wah, sekian juta bang, sambil kipas-kipas. Orang yang nonton gedek mantum itu. Kenapa zaman susah hari ini bos? Ya, akhirnya apa? Ada orang yang kenal antum ataupun tidak kenal antum, nah, ini akan mengatakan hal-hal yang nyinyir-nyinyir tadi itu. Ya, lo duit segitu, lo dibegal lo, besok dibegal lo, misalnya begitu. Besok tuh duit hilang lo. Nggak, misalnya gitu ya. Orang yang hasad itu kan begitu mulutnya itu. Makanya hati-hati, ya. Pamer-pamer kenikmatan. Padahal kita foto sama anak kita gendong anak kita. Ya, tapi kita nggak tahu orang memandang itu punya penyakit hati apa enggak. Kalau ada hasadnya, habis anak kita. Ya, hati-hati, walaupun memang tidak semua orang hasad bisa menyebabkan ain. Tapi dari ulah kita sendiri sebenarnya. Kita foto punya mobil baru, ya. Kalau ada tetangga punya mobil baru kan yang ditanya, ya, diucapkan bukan doa dulu, mobil baru bang, kredit apa cash. Biasanya kan begitu tuh orang nyinyir tuh. Ya, makanya jangan nanya tetangga begitu. Motor baru lu tanya cash apa kredit. Apa untungnya buat kita? Ya, gimana caranya supaya ngetes tuh motor kredit apa cash? Kita dengerin knalpotnya. Kalau bunyinya dit tuh kredit berarti katanya. Ya, itu ada orang yang begitu tuh. Ya, nyinyirnya sampai begitu. Nah, itu bahaya tuh. Kadang ketika dia pengen sesuatu yang kita punya, kemudian dia tidak terlampaui keinginannya, kemudian dia muncul jadi hasad, dia menginginkan nikmat itu yang ada pada kita bisa hilang. Biar ini colong motor lo tuh, biar tabrakan lo di jalan. Ini yang terjadi. Makanya hati-hati sekarang. Jangan sampai menggunakan medsos kelewatan. Kenapa nggak boleh kelewatan? Karena muternya jauh. Ya, coba kalau antum jalan kelewatan, muternya jauh bang. Ya, wah, ada perbuatan muternya jauh. Ya, makanya jangan kelewatan pakai medsos. Ya, supaya apa? Jangan sampai nanti ada orang yang ada kebusukan di hatinya, kemudian dia menyerang pandangan-pandangan beracunnya kepada orang yang dipandang tadi. Ya, nah ini tanda-tanda seorang kena ain nih sebagai pengalaman saja dari Syekh Abdullah. Beliau praktisi ruqyah syar'iyah. Beliau merangkum ya, kira-kira ada orang yang tiba-tiba merasakan pingsan tiba-tiba, padahal dulunya nggak apa-apa, sebagaimana Sahal bin Hunayf tadi dalam riwayat itu. Kepala pusing, vertigo, pusing karena gaji dipotong separuh, bukan itu, ya, pusing gara-gara bini minta apa kita nggak beliin, ngamuk-ngamuk, bukan itu. Ya, kepala tiba-tiba pusing, ya,
berat sekali kepalanya, dan bahkan wajah menguning, banyak keringat, banyak kencing, ya seringkali mau muntah, enek terus, ya sedikit tidur atau malah banyak tidur, ya yang harusnya yang enak banyak duit, bukan banyak tidur mah capek, ya kalau banyak duit, masya Allah ini, ya orang tuh nggak nafsu makan, ya bahkan hatinya berdebar-debar, merasakan panik, ketakutan yang tidak biasa. Ini biasanya orang ngalamin seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau tiba-tiba kita kena serangan sakit? Ya. Kalau kita tahu orang yang nyerang penyakit ain muncul itu gara-gara si fulan, ya tinggal minta wudunya, kita mandi pakai wudu dia, insya Allah sebagaimana sunnah tadi Nabi sampaikan. Ya, cuma kadang-kala itu ada anak yang tiba-tiba perutnya sakit, nggak baik-baik, ya udah berobat sama dokter bilang nggak ada sakit apa-apa nih anak, ya diruqyah sudah gitu kan. Nah, ini coba barangkali ibunya itu terlalu memuji-muji, ya terlalu mengeluh-elukan, ya gitu ya, terlalu melebih-lebihkan ada pada sesuatu pada anak ini di hadapan orang lain. Ya itu hati-hati, itu anak bisa merasakan dampaknya. Ya min i'jabil aini bisyai, ya awalnya pandangan yang mengagumkan seseorang ketika melihat sesuatu itu. Nah sekarang kita sakit, nggak usah kita sibuk nih siapa nih yang nyerang gue, siapa nih, nggak usah begitu, kita sabar aja dah. Ya sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah tadi sampaikan kan, kalau ada orang kena sesuatu yang buruk atau baik sekalipun tidak akan terjadi kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Karenanya apa? Ini yang membawa kenikmatan atas diri kita. Ya Allah sampaikan di dalam wahyunya yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Ya, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Ya, siapa yang beriman pada Allah dikasih petunjuk di dalam hatinya itu. Saya sakit 3 bulan yang lalu. Ini baru baik nih. Baru banget baik. Ya. Waktu sakit ya saya dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa petunjuknya? Biasakan penyakit, ya saya menyebutnya ini ujian kenabian. Ya, Nabi ketika menyampaikan sesuatu pasti sesuatu itu dirasakan oleh Rasulullah SAW. Ya, para nabi pun begitu. Ya, ini kadang-kala guru-guru kita, kalau kita nasihat, saya pribadi kalau nasihatin orang yang dalam keadaan sakit, ya lisan kita kan enteng banget tuh. Ada jamaah sakit, saya nengokin di rumah sakit, saya bilang apa, bang, antum sakit, tenang bang, sakit itu nikmat dari Allah. Kita kan ngomong gitu ya. Kata yang sakit, pala lu katanya. Ya lu kagak tahu aja gue sakit kayak begini lu. Lu nggak ngerasain aja, kata orang yang sakit nih. Ya kita terus nasihatin dia. Pokoknya semangat bang, sakit itu ya penghapus dosa-dosa antum itu. Antum sedang ditinggikan derajatnya oleh Allah, gitu kan. Kadang kita enak ngomongnya. Tiba-tiba gantian, kita ditimpa kemalangan, kita sakit. Sama enggak? Ya, sesuatu yang antum nasihatkan lewat lisan antum begitu mudahnya kepada orang lain, sama enggak nasihatin diri sendiri? Saya dapat petunjuk itu, Masya Allah. Jadi yang namanya sabar, yang namanya ikhlas, enggak ada teorinya. Ya, kenapa? Karena itu ilmu rasa, harus dirasain. Sama seperti apa? Ya, ada orang makan di pecel ayam sambal geledek, viral di medsos itu. Itu orang makan ya pecel ayam sambalnya sambal geledek. Saya mau bikin vlog. Saya mau liput ini warung pecel ayam sambal geledek nih. Akhirnya ada yang makan. Saya tanya, bang, antum udah rasain nih sambal? Udah. Gimana rasanya? Coba ceritain. Ya nggak bisa cerita dia. Gimana gue ceritain pedesnya gimana? Gimana dengan kata-kata nggak bisa. Ya bang, aneh mah nggak bisa ceritain rasa pedes. Sekarang gini aja, aneh ambil sesendok aja, ente rasain tuh. Akhirnya saya makan tuh, ya. Saya cobain sambal geledek sesendok. Bener ketika dia tanya, gimana bang rasanya bang? Bener. Ini sambal geledek sekali makan pedesnya kayak di sambal geledek di siang hari. Wah kayaknya begitu. Kenapa? Ilmu sabar dan ilmu ikhlas itu bukan teori tapi dirasain. Ya, jadi kalau orang ditimpa musibah, dapat petunjuk di hatinya, munculnya sifat positif. Alhamdulillah. Saya nggak perlu nanya-nanya, siapa yang nembak gue, siapa yang nembak gue, siapa ini yang nyerang gue nih, siapa yang hasad nih. Nggak usahlah, kembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa? Satu lagi nih ayat yang menghibur diri kita.
wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jikalau Allah menimpakan satu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah sendiri yang menghilangkan itu. Ya udah, tawakal aja sama Allah dah, ya. Nah, cuma selagi bisa kita jangan sampai menyebabkan kemalangan bagi orang yang kita pandang karena rasa kagum kita kepada mereka, dan kita sebagai calon korban banyak-banyak membentengi diri dengan senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan muhasabah diri, ya, lewat adanya media sosial, ya, dunia seakan-akan dalam genggaman kita. Ya, jangan terlalu banyaklah umbar-umbar kenikmatan kepada orang lain yang kadangkala orang lain salah penafsirannya, salah persepsinya, apalagi ditambah dengan hati yang busuk, dengan pikiran yang kotor, pikiran negatif, kemudian pandangan jahatnya. Hati-hati, ya, hal itu bisa membawa, ya, kemudaratan atas kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Ada pertanyaan? Baik, alhamdulillah kita telah menyimak kajian hari ini terkait penyakit ain itu nyata, di mana penyakit ain itu adalah dari pandangan mata atau hati yang disebabkan oleh sifat hasad atau iri dengki terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Untuk itu pada para jamaah mungkin yang belum puas untuk penjelasan ini, dipersilakan untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Dipersilakan pada para jemaah. Mungkin dari Pak Mansur dari BPH Migas. Dipersilakan Pak Mansur. Baik Ustaz, sambil menunggu pertanyaan dari para jemaah. Ya. Tadi dikatakan bahwa penyakit ain itu adalah yang timbul dari sifat iri dengki atau hasad. Iya, betul. Nah, tadi dikatakan salah satu contohnya adalah ketika seorang mengumbar foto di medsos, itu akan memicu munculnya penyakit ain. Ya. Nah, seperti apa ini Ustaz foto yang muncul ain itu? Karena kan ada juga orang men-share foto itu untuk kebaikan seperti flyer jadwal atau yang lainnya. Atau ada juga yang mengatakan bahwa ada seorang ibu yang hamil, terus dia men-share fotonya. Ternyata katanya karena penyakit ain jadi keguguran kan Ustaz. Nah, itu apakah seperti itu Ustaz penyakit ain itu, dan bagaimana juga Ustaz kita mengetahui bahwa seorang itu adalah pelaku ain Ustaz? Orang itu ternyata sudah masuk pada penyakit ain Ustaz. Kepada Ustaz. Iya. Jadi kalau kita melihat beberapa fenomena ada di masyarakat kita dengan kebiasaan memposting sesuatu gitu ya. Entah itu foto, entah itu video yang kita sampaikan di media sosial, ya, sebenarnya tidak ada larangan, ya, tidak ada larangan kita memajang sesuatu selama sesuatu itu tidak muncul ilah. Ilah itu sebab yang mengharamkannya. Misalnya foto, gambarnya syar'i apa enggak, gitu kan? Ya, orang yang ada dalam gambar foto itu nutup aurat atau tidak. Artinya secara mafhum, ana dengan antum nih yang nanya, udah paham nih, foto yang syar'i lah gitu, anggaplah begitu ya. Nah, sebagaimana apakah bisa foto yang kita pajang itu mungkin sesuatu yang baik, foto yang kita sampaikan, undangan, pengajian, ya. Kan saya bilang tadi, orang punya sifat hasad itu biasanya melihat sesuatu yang enak-enak. Taklim nih, sekarang ana tanya sama antum, enak apa enggak? Kalau enak semua berebut. Ana sebenarnya bingung juga. Ya, yang di kantor migas tuh berapa orang? Ya, diundang Ustadz, datang Ustadz dipanggil. Ya, kalau saya baper jadi Ustadz, mau ngapain amat kan gitu. Sebenarnya ya. Tapi kalau kita kembali, ya ini kebutuhan kita bukan. Contoh misalnya antum makan di kantin kantor. Ya, ada makanan yang paling enak antum makan. Antum foto. Ada nggak yang ngiri sama antum? Lihat makanan. Ada nggak, Ustaz? Ada. Ngiri ya. Kenapa? Karena orang suka memakanan.
Tapi kalau antum men-share foto taklim, yang ngiri siapa? Yang hasad siapa? Kenapa? Taklim itu kagak enak. Ya, gua harus nongkrong di depan handphone, di depan laptop, dengerin ustadz ceramah, gitu kan? Ya, kenapa? Karena padahal enak juga, cuma nggak kelihatan enaknya. Kita nggak yakin tuh. Makanya orang yang hasad itu melihat sesuatu yang zahir, yang enak-enak buat pandangan dia. Min i'jabil a'ini bisyai, i'jab, sesuatu mengagumkan dia. Ada nggak mengagumkan? Tapi bisa aja taklim di-share, munculin nama ana, ada fotonya di situ, yang hasad ada juga. Siapa yang hasad? Yang nggak kebagian jadwal gitu kan. Nah, ternyata sifat hasad itu bisa menyerang guru-guru kita. Peringatan nih, harus ana sampaikan. Jadi yang namanya hasad itu tidak hanya menyerang orang awam. Ulama bisa kena hasad. Guru kita bisa kena hasad. Manakala dia menjadi sahibud dunia atau ahlud dunia. Dia cuma berkecimpung urusan dakwah ini dihubungkan selalu dengan keduniaan saja, kehidupan dunia. Walhasil apa? Kalau ada ustadz saingan, wah ini mah makan pendaringan gua katanya. Yang begini bisa repot. Tapi kita nggak usah ngurusin yang begitu dah, gitu kan? Dia punya ilmu, dengan ilmunya ya dia bisa ada ukuran. Yang repot nih orang awam. Orang awam ya tadi saya bilang bagaimana hasad itu muncul ketika antum posting ya flyer-flyer tentang ajakan nge-zoom yang mau dihasatin apaan gitu kan. Kenapa? Karena taklim itu untuk sebagian besar banyak kaum muslimin masih beranggapan taklim itu bukan kebutuhan. Coba kalau antum ya nge-share-nya sesuatu yang enak-enak, antum bisa kena hasad. Contoh apa? Ya, Ustadz dapat hadiah umroh gratis. Seneng nggak umroh? Senang. Ya, apalagi gratis, majanan ya, gratis gitu kan. Yang bayarin ada bos. Ketika antum posting, antum lagi tawaf atau berdiri di Ka'bah, antum foto, minta bini supaya foto antum pajang. Niatnya saya yakin mah nggak ria. Saya nggak akan bilang kalau antum ria. Karena urusan ria itu urusan hati, tidak bisa dihukumi dengan fikih. Saya nggak akan pernah menyatakan antum ria, enggak, demi Allah, gitu kan? Cuma orang memandang ini dengan hasad tadi, orang dapat hadiah umroh gratis, siapa sih orang yang nggak seneng? Semua seneng, makanya hasadnya muncul. Kenapa dia sih yang kerja duluan kan gua, dia mah karyawan baru 3 bulan kemarin. Harusnya kan gua yang berangkat pergi umrah. Jadi gitu ya. Nah kadangkala sesuatu yang antum sampaikan apakah itu flyer taklim, sampaikan saja. Tapi yakinlah itu nggak akan ada hasad. Sebagaimana Ibnu Sirin mengatakan itu. Ya ma hasadtu ala syai', ya kan? Saya nih ya tidak akan hasad terhadap sesuatu pada diri seseorang min amri dunia, pada urusan kehidupan dunia seseorang, yang kehidupan dunia dia itu ada pada orang-orang alim ahlul jannah, ya penduduk surga, orang-orang saleh yang dengan kehidupan dunianya bisa menghantarkan ke surga. Saya nggak bisa ngiri, itu gimana saya bisa ngiri? Kira-kira begitu deh. Jadi kalau antum sampaikan masalah flyer taklim bukan bicara tentang hasad atau tidak, tapi bisa saja sih menyerang personal. Ya bisa saja menyerang personal. Kalau memang tadi saya sampaikan kalau ada guru-guru kita keserang yang namanya ya jadi sahibud dunia, ahlud dunia, ya jadi orang yang getol sama dunia, apa-apa dihubungkan dengan dunia. Repot udah. Akhirnya apa? Ada ustadz-ustadz muda yang muncul ya yang lebih fresh, lebih inovatif, lebih banyak ilmunya, yang muncul hasadnya. Bisa kejadian. Makanya hati-hati. Ya, nah sebelum itu ya kita mohon ya kita selalu senantiasa berzikir, Masya Allah la quwwata illa billah. Semuanya atas kehendak Allah, nggak ada kekuatan kecuali adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang foto. Foto yang bagaimana nih kira-kira? Kok bisa nih misalnya orang hamil tadi, wanita hamil, ya dia memposting kehamilan dia. Bukannya kagak boleh silakan. Tapi saya khawatir di medsos itu ada orang yang merana, yang dia sudah nikah bertahun-tahun belum juga punya anak. Ya, akhirnya apa, dia baperan. Ya Allah, kenapa itu orang sih yang dikasih? Padahal kita tahu, mohon maaf, itu orang ternyata kehamilannya juga, mohon maaf, kehamilan terjadi di luar nikah. Dia nikah juga pada akhirnya, tapi kita tahu tuh kelakuan dia. Lu begitu kan gara-gara lu berzina, gitu kan?
Udah tahu kita dia kelakuannya begitu, tiba-tiba dia posting itu, ya kan namanya kan nggak malu gitu ya. Udah kita dia bilang, ini amanah Allah. Kalau bicara amanah kan berarti Allah percaya sama saya. Lo bagaimana mungkin orang yang berzina itu dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, akhirnya apa? Ada orang nyinyir. Makanya kita jangan terlalu banyak memuji diri kita. Ya. Misalnya bolehlah wanita hamil itu memposting dirinya hamil. Masya Allah, la quwata illa billah. Itu dulu yang diucapkan, itu dulu yang ditulis. Ya, doakan saya, doakan kami sekeluarga, semoga Allah karuniakan anak keturunan yang soleh dan solehah. Ya, dan kami pun mendoakan kepada antum agar mendapatkan nikmat yang sama dengan kami. Ya, sampaikan, mau di videoin sambil terisak-isak kita nangis, kita doakan saudara kita. Udah selesai begitu, untuk itu kami undang Ustadz Budi agar ke rumah. Kenapa? Bacain pimpin doa gitu kan. Ya, kita mau tasyakuran nih. Ya, antum nggak jadi hasadnya. Kenapa? Dia tahadus bin nikmah. Bener-bener ceritain nikmat tuh beneran. Dia hamil, dia butuh orang lain mendoakan, dipanggil ke rumah. Siapa saja yang melihat postingan saya, datanglah ke rumah. Hari Kamis, ba'da sholat Isya, datang ke rumah. Doakan saya. Insya Allah pulang nggak tangan kosong. Wah, ada berkatnya. Ya, ada berkatnya. Gitu kira-kira. Nah, tuh orang nggak akan marah tuh. Itu bener namanya tahadus bin nikmahnya begitu. Jangan lagi hamil diteriak begini. Gua mah nyenggol doang jadi bang katanya. Ya, gua mah nyenggol doang mah bini jadi. Nggak kayak tetangga gue tuh udah tonggang-tungging, banting-bantingan nggak jadi-jadi juga. Kesian, jangan. Nah, jadi masalahnya begitu, direm dulu deh. Ya, direm dulu. Jangan sampai nanti nikmat yang Allah berikan kepada kita, gitu kan, kemudian disiarkan kepada khalayak ramai, khawatir kita ada orang yang berbuat dosa dengan hatinya yang hasad itu. Ya, lebih-lebih mungkin yang kenal kehidupan kita. Ya, nggak usah dah. Ya, bahkan Nabi tadi sampaikan, ya bicara kepada orang tua yang si anak yang punya dagu cakep itu, agar ditutupi dagunya supaya orang nggak lihat. Kalau lihat bisa hasad muncul. Ya, misalnya antum nikah dengan seorang wanita, punya anak, tiba-tiba matanya biru. Padahal bini antum matanya nggak biru, antum juga matanya ya nggak biru, hijau doang. Pokoknya matanya nggak ada biru-biru. Tiba-tiba punya anak matanya biru. Nanya ke dokter kelainan nggak? Enggak, ini karunia Allah. Wow, kita senang, kita pajang. Emang yang punya mata biru bule doang. Gua nih orang Depok, mata anakku biru katanya. Ya, kita bangga-bangga. Akhirnya apa? Orang jadi enak juga denger antum itu. Karena semua orang tidak suka ketika antum menceritakan nikmat yang kadang-kala nikmat itu dirasakan oleh dia. Antum bisa bayangkan, siapa yang nggak butuh duit? Ya, antum butuh duit nggak? Ngomong dong, butuh duit nggak? Butuh. Berapa duit? Berapa duit ada mau? Ya, mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah, tapi ngomongnya di kupingnya pengurus masjid. Ya Allah, saya butuh duit, ngomongnya di kuping pengurus masjid biar gaji antum naik. Amin. Masya Allah. Iya dong. Ya, biar naik nih gajinya. Nah, jadi Masya Allah, bini juga begitu tuh. Ya, siapa yang nggak butuh duit? Bini yang butuh duit. Mintanya sama siapa? Sama Allah, cuma ngomongnya di kuping suami. Ya Allah, saya butuh duit buat belanja. Gitu kan, di kuping suami itu. Nah, jadi Masya Allah, siapa yang nggak butuh duit? Ya, tiba-tiba ada orang memposting-posting ya duit tadi, kipas-kipas dia. Wah, gaji pertama YouTuber nih. Ya, sekian puluh juta karena subreknya banyak nih, gitu kan. Kita enak lihatnya. Gue lagi butuh duit, kenapa dia sih yang dikasih? Padahal kontennya ecek-ecek doang, ngapain sih gitu ya. Hanya hasad muncul, hati-hati. Ya, bukan kagak boleh kita ngomongin nikmat, tahadus bin nikmah itu yang bener apa ya? Sharing, berbagi. Antum beli durian montong, Bang. Montong Sulawesi itu, Bang. Yang enak, Bang. Ya, itu dari Total Buah tuh yang ngasih itu, ya. Antum bikin postingan ya unboxing durian montong Sulawesi. Cara belahnya begini bang, cara belah yang aman begini, lihat dagingnya beda dengan montong yang lain. Cara makannya begini bang, sampai belepotan mulut kita karena durian montong itu. Tetangga sebelah rumah antum lihat postingan antum, gedek nggak? Gedek luar biasa. Tersiksa dengan bau duriannya, dikasih kagak, suruh nonton doang, gedek minta ampun.
Ya, nah untuk menghilangkan itu, ya, tenang pemirsa, tenang para penonton sekalian. Saya unboxing durian, besok saya mau anterin sama tetangga kita. Oh, tetangga denger. Wah, buru-buru tuh besok nungguin antum datang tuh. Wah, Ustaz Budi datang kemana aja nih? Tahu wah durian gitu kan. Ya, kemarin Pak Haji mohon maaf ya saya beli durian montong cuma tinggal satu. Ya, saya nggak bisa bagi-bagi. Nah, sekarang dikasih durian nih, kata Pak Haji. Durian montong bukan durian parung aja. Ya nggak apa-apa, yang penting durian pokoknya. Ya, jadi tahadus bin nikmah itu bukan cuma lu cerita doang, bukan cuma lu posting-posting doang, tapi berbagi. Ya, orang bangga-bangga, gua bawa jamaah sebulan 2 kali bawa jamaah. Gedek orang dengernya. Tapi kalau ngomong begini, sebulan 2 kali bawa jamaah untuk haji, untuk umroh misalnya. Nah, untuk itu coba komentar yang paling bagus, saya akan kasih nominasi dapat umroh gratis. Orang senang. Pasti yang like banyak. Ya, tapi kalau ngomong doang gedek orang. Gitu kira-kira Ustaz, mudah-mudahan bisa dijawab. Allahu a'lam Baik, bishawab. syukran keseruan Ustaz. Baik, Ya. selanjutnya bagi jemaah yang mau bertanya dipersilahkan. Mungkin dari Pak Rajapi dari EBTKI Migas bisa menambahkan atau bertanya. Kami persilahkan. Halo Ustaz, Baik, Pak Assalamualaikum Mansur. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan Bang Mansur. Masya Allah ini. Oh Ustaz, apa nih jarang ketemu nih, Iya. baru muncul saat. Iya. Gimana Bang? Gimana Bang? Jadi Ustaz, anak punya rezeki sedikit gitu ya. Nah, terus dari rezeki itu ya anak panggil teman-teman gitu ya, untuk berbagi lah begitu ya. Ya. Nah terus juga anak kirim kepada para janda sedikit-sedikit gitu ya. Ya. Juga ke yayasan sedikit-sedikit karena rezeki itu gitu. Hmm. Nah terus tadi saat kumpul-kumpul itu teman-teman nanya nih, ini ada apa gitu kan. Ini itu tumben-tumbenan kumpul gitu kan gitu. Ya. Nah jawabannya ini hanya sebagai bagian daripada syukur nikmat, saya bilang Ya. begitu kan. Ya. Tapi di selentingan yang lain gitu, ini jangan-jangan tanda-tanda ini begitu gitu kan. Kadang-kadang kan suka yang selentingan begitu. Ini tanda-tanda ini Tanda kayaknya begitu ya. Tanda Kalau apa kata itu? orang itu apa? Kenapa? Kalau Tanda kata apa orang itu ya, Tanda apaan? kenapa Ustaz? Tanda Iya tanda-tanda biasanya kalau udah menghabisi riwayat biasanya begitu nih. Kan Masya kadang-kadang Allah. di kampung kan pada suka ngomong begitu gitu kan. Ada khurafat Gitu. begitu ya. Karena memang jarangnya seperti itu. Kalau paling undang makan-makan acara tahlilan kan kayak gitu. Iya. Anak coba ikut seperti kayak Jumat berkah lah begitu, anak Iya, di iya. hari Jumat kumpul-kumpul pada Jumat teman-teman gitu ya. Tapi ini yang di sebagian daripada teman-teman dakwah gitu ya. Kalau teman-teman yang dakwah udah paham gitu ya. Iya. Nah kita berbagi lah gitu. Nah itu bagaimana tuh Tante? Tapi niat saya tetap seperti itu Tante. Tuh, Iya. halo Tante. Apa Iya. ya tadi ya? Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Jadi kalau ada orang berbagi tiba-tiba muncul pemahaman khurafat namanya. Pemahaman khurafat itu sesuatu yang tidak ada sumbernya dari agama ini. Ya pemahaman orang. Biasanya orang kalau bagi-bagi makanan ini udah tanda-tanda ngabisin nih katanya. Ya itu kan khurafat ya. Kenapa? Penyebab kematian seseorang bukan gara-gara neraktir makan-makan di kantin. Ya, tapi ya sebab kematian itu karena ajal orang itu sudah sampai. Adapun mereka mengatakan itu, ya bersyukurlah kepada Allah. Mudah-mudahan mati kita husnul khotimah. Habis sedekah, habisin duit, berbagi, meninggal, surga insya Allah. Ya ada begitu kan. Cuma nggak tahu Bang Mansur takut nggak mau mati itu masalahnya. Belajar mati nggak? Insya Allah tuh nanti bulan depan kita judul materi kita mati sebelum mati. Nah, kenapa? Karena orang hidup di dunia baru belajar hidup doang. Makanya dibikin gila, dibikin pusing sama kehidupan. Padahal hidup kita itu sudah Allah ilhamkan. Kita nggak perlu belajar, udah jago. Bukti ya, mohon maaf, Bang Mansur punya bini nikah, malam pertamanya siapa yang ngajarin? Ya ketawa dia. Siapa yang ngajarin? Kagak ada yang ngajarin, kita dijago sendiri. Allah yang ilhamkan itu. Allah yang ilhamkan. Benar nggak Bang? Waktu kita lahir, lapar nangis. Mau minum, nangis. Lagi nangis juga. Allah ilhamkan. Tapi orang begitu kedot belajar hidup, sehingga dia lupa belajar mati itu. Kayak tadi itu alhamdulillah antum dapat informasi. Wah ini ya, kalau kita mengambil positif, insya Allah justru malah
yaitu doakan umur panjang, keberkahan. Makanya ketika orang ngomong gitu, udah antum gak usah pikiran macam-macam, doakan berkah untuk kami. Makanya Masya Allah, sampaikan ya sebelum dia banyak ngomong, kita minta, teman-teman doain saya dulu nih. Ini makanan jangan lu colek-colek dulu nih, jangan ada yang nyentuh dulu, doain gue dulu dong. Ya antum yang mimpin doa nggak apa-apa, mohon antum aminin, ya bacakan Fatihah, saya mau doa nih antum aminin. Harusnya begitu tuh, ya. Supaya apa? Dari awal orang itu sudah mendoakan keberkahan buat antum. Falyubarrikhu kata Nabi. Ya hendaklah dia itu malah mendoakan saudaranya agar Allah menurunkan keberkahan kebaikan kepada saudaranya. Nah, jadi ketika ada nikmat itu, anggaplah misalnya hebat amat Bang Mansur nih. Jangan-jangan dia halaman dapat duit gara-gara halaman digusur nih. Ya, jadinya Bang Mansur kan halamannya digusur. Ya dapat duit dia ngasih makan sama kita, kan sesuatu yang membuat iri hati orang dong. Oh banyak duit orang gimana misalnya gitu ya. Tapi ketika kita sadar itu adalah sesuatu yang mengagumkan, buru-buru doain Bang Mansur, barakallahu fiik, barakallahu fiikum, ya barakallahu fiik, ya wa fi ahlikum misalnya, kepada dirimu dan kepada keluargamu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya itu yang mencegah antum nggak kena serangan ain itu. Ya, nah ini perkara kalau ada orang dikasih makan dibuat senang, dia nggak senang juga, orang itu hasad. Tadi pertanyaan Ustadz Budi tadi, bagaimana mencirikan orang itu hasad? Susah. Hasad itu penyakit hati, sama kayak orang munafik. Nabi membiarkan orang munafik di Madinah. Kenapa? Nabi itu paham betul. Orang munafik itu penyakit di hati, karena orang kaum muslimin zahirnya melihat orang munafik ini baik. Sholat berjamaah ikut. Ya, kalau ada sesuatu dia gabung sama kaum muslimin, susah. Tinggal Nabi merahasiakan ya siapa-siapa orang munafik, walaupun memang ada yang Rasulullah sampaikan di antara siapa? Hudzaifah bin Yaman, beliau tahu betul siapa orang munafik di Madinah. Ya, tapi zahirnya orang memandang bahwa orang munafik itu kayaknya baik gitu. Nah, orang hasad itu susah dideteksi. Ya, kecuali dia mungkin ya berucap untuk mencerminkan apa yang ada hasad di dalam hatinya, dia mengatakan sesuatu. Atau dia berbuat, mencelakakan orang agar nikmatnya hilang. Nah, ini kelihatan. Tapi kalau nggak kelihatan kan susah. Ya daripada sibuk nyari-nyari siapa yang hasad, ya lebih baik kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar daripada yang hasad itu. Nah, kita kembali, itu khurafat kontemporer tuh Bang. Gitu kan. Orang traktir karena nggak biasa Bang Mansur, biar nggak pernah traktir, tiba-tiba traktir gitu kan. Akhirnya ada orang bilang, wah ini kayaknya mau ngabisin. Kita nggak usah takut. Kita berhusnuzon kepada Allah. Ya, berarti apa? Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, insyaallah. Jadi antum nggak usah takut. Wah, gue nggak mau begini, habis pada disangkain gue. Buktinya Bang Mansur masih ada sekarang sama kita. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal tadi itu udah bagi-bagi belum sama Ustadz Budi itu, bagi-bagi. Iya. Bodinya suruh ke rumah kan. Karena yang dekat kan panggilannya sebenarnya suruh ke rumah nih. Oh gitu, gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan ya. Pokoknya Ustadz juga boleh ke rumah. Anda doakan antum lah. Ya, barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi antum segala hajat, ya hajat-hajat yang baik lah. Semoga Allah kabul. Amin. Insyaallah ya. Udah umroh belum? Udah, Tad. Alhamdulillah. Haji. Haji udah, tinggal nunggu panggilan. Wah, Masya Allah. Haji udah, umroh udah. Kawinnya belum? Udah. Oh, udah juga. Udah dunia mesisinya dah buat antum deh tuh. Ya, pokoknya nikmat yang antum merasakan, doakan semoga teman-teman punya nikmat yang sama tanpa harus menghilangkan nikmat orang lain. Ya. Amin. Terima kasih, Allah a'lam bishawab. Ada lagi silakan. Syukran, Ustaz. Jazakallah khair. Ya, wa iyyakum afwan insyaallah. Baik, alhamdulillah sudah terjawab ya Pak Mansur. Mungkin yang lain yang mau bertanya? Baik Ustaz, kalau nggak ada, ini terakhir Ustaz, karena Bapak sudah sampai 1:30 ini Ustaz. Ya, silakan. Katakan bahwa penyakit ain itu adalah timbul dari pandangan mata yang menyebabkan orang itu dengki terhadap nikmat orang lain. Nah Ustaz, ini yang di garis bawah adalah pandangan mata Ustaz. Pertanyaannya adalah gimana bagi orang yang qadarullah itu tunanetra Ustaz, misalkan buta gitu. Apakah orang buta itu juga bisa terjangkit penyakit ain? Atau mungkin dari sisi mananya Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya, jadi yang kena penyakit ain itu korban loh, bukan pelaku. Antum jangan salah. Orang yang kena penyakit ain itu korbannya.
yang diserang dari pandangan mata orang yang hasad. Jadi ana lihat antum, ana ngiri nih sama kedudukan antum, ya. Antum bisa kena ain, tapi tidak semua orang hasad bisa menimbulkan ain, ya. Tapi ulama bilang apa? Kebanyakan yang menyebabkan ain itu dari orang hasad. Artinya apa? Orang tuh awal saya hasad sama antum misalnya. Ya tiba-tiba dengan hasad ana, ya ada pandangan-pandangan beracun yang ana menginginkan keburukan itu tertimpa sama antum, tiba-tiba antum kena ain. Ya, yang kena ain itu korban. Ya bukan pelaku gitu ya. Nah sekarang bagaimana? Apakah orang buta itu terhindar daripada penyakit hasad gitu? Jangan ainnya. Ainnya mungkin saja kalau ada orang yang lihat, tapi orang jarang loh hasad sama orang buta. Bener nggak? Ada nggak orang hasad? Dia buta, gue ngiri nih. Gitu jarang ya. Kecuali mungkin punya pemahaman yang dalam. Ada viral tuh kan di YouTube seorang syekh pengajar Quran yang dihadapin seorang anak muda. Anak belum inilah ABG, dia buta tapi hafiz Quran. Si Syekh nanya, apakah engkau pernah meminta kepada Allah agar Allah mengembalikan penglihatanmu? Apa kata anak muda ini yang ABG tadi? Masih anak-anak, dia bilang apa? Ya, demi Allah saya tidak menginginkan Allah mengembalikan penglihatan saya. Kenapa? Karena dengan penglihatan ini semakin banyak sesuatu yang saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nangis Syekh itu, Masya Allah. Ya, itu kalau kita mau ngirinya ke situ, kita ngiri sama orang buta, kenapa? Hisabnya sedikit. Ya, udah berapa banyak dosa-dosa di pandangan kita. Belum bicara lapar mata. Lapar mata itu nggak bisa kenyang kecuali antum mati. Lapar perut bisa kenyang karena makanan. Habis ini kita yang nggak puasa makan soto Betawi, ya sama es manisnya itu pakai, aduh Masya Allah. Kenyang perut kita. Tapi nama lapar mata tidak bisa kenyang kecuali antum meninggal dunia. Nah, jadi kalau ada orang buta, ya dia mungkin kena ain, bisa. Karena orang hasad sama dia. Gila bener buta-buta, bininya cakep. Gitu kan. Udah gitu punya anak lagi. Gimana caranya? Kadang orang begitu kan. Kok bisa ya? Caranya gimana itu? Maka saya bilang tadi, Allah sudah mengilhamkan tentang bagaimana cara hidup. Bener nggak Bang? Ya buktinya, ada 2 orang buta, nggak sama-sama ngamen di kereta. Saya ingat banget zaman sekolah. Itu sudah punya anak 4 sekarang. Kita kadang celingak-celinguk, masing-masing teman tuh kadang suka cengar-cengir. Kok bisa ya punya anak 4? Gimana caranya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, padahal sama-sama nggak lihat. Tapi bisa saja dia bisa kena penyakit ain dari hasadnya kita. Masa dia yang begitu dikasih juga sih? Ya, padahal dia begini bisa. Tapi kalau orang buta itu bisa muncul hasadnya, padahal hasad itu muncul dari pandangan mata dia, ya bagaimana dia bisa hasad? Karena sesuatu yang dipandang itu tidak ada. Susah. Dia hanya dengar saja, bentuknya dia nggak lihat. Kan gitu kan. Jadi kadang kalau orang mengerti yang lebih dalam lagi tentang akhirat, kita bisa saja ngiri sama orang yang Allah berikan kekurangan di penglihatannya. Kenapa? Secara kemanusiaan nanti dia dihisap, justru hisapnya paling mudah. Kenapa? Dosa matanya hampir hilang. Ya, makanya Allah kembalikan nanti penglihatan. Di akhirat nanti penglihatan Allah kembalikan. Ya di dunia dia ridho dengan itu, maka hisapnya lebih ringan. Tapi jarang ada orang yang pengen begitu. Gue ngiri nih sama si fulan dia buta. Jarang. Makanya orang hasad itu melihat sesuatu yang indah-indah. Sesuatu yang enak-enak gitu kan. Sesuatu yang menakjubkan pandangan dia. Itu awalnya kan begitu. Baru muncul hasad, jiwanya negatif, pikirannya negatif, pandangannya beracun. Ya, dia pengen keburukan itu tertimpa sama orang yang punya nikmat itu. Gitu kira-kira Ustaz. Jadi, Masya Allah banyak bicara, banyak salah. Kalau salah saya minta maaf. Bukan minta maaf yang seluas-luasnya. Saya terus mendoakan semoga kita semua terhindar daripada sifat hasad. Ya, terhindar daripada jadi korban-korban kena serangan ain. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan perlindungan pada diri dan keluarga kita. Dan itu juga kembali kepada perilaku kita, jangan banyak-banyak mengumbar kenikmatan. Memang tidak dilarang kita memberikan informasi bahwa Allah telah memberikan segala macam nikmat, tapi khawatir ada orang yang salah persepsi terhadap apa yang kita sampaikan. Kadang di media sosial itu banyak cerita gitu ya. Kadang orang mengatakan A selalu dipandang jadi B sampai Z. Itu biasa di media sosial, banyak fitnah. Atau menghindarkan fitnah itu, apalagi fitnah adanya penyakit ain yang muncul dari sifat hasad, ya sudah, kalau ada nikmat yang nggak perlu di-share kepada orang banyak, nggak perlu, antum syukurin aja pada Allah.
ya, yang penting makanannya nyampe, yang penting syukurannya ada, yang penting itu apa yang nikmat ada daripada diri kita, kita bagi sama orang lain. Itu yang terbaik sebenarnya. Ya, itu barangkali Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustadz atas pemaparannya. Semakin menarik sekali kajian hari ini. Namun waktu juga yang memisahkan kita. Dan kami ucapkan terima kasih pada para jemaah yang ikut Zoom kajian hari ini. Mudah-mudahan dibalas pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada dalam keberkahan ilmu sehingga bisa mencas iman kita agar tetap lebih istiqomah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Insyaallah kita jumpa lagi pada pertemuan